Jadi Sentot ini panggilan mungkin karena waktu itu saya gemuk sehingga cemetot pipinya Oh mungkin ya. gitu. Itu. Oh, Makanya dipanggil oh, unik Sentot. juga ya. Ya. Nggak punya hobi Iya. dulu, nggak punya kepikiran ngelawak sama sekali. Hobi ngeyel nih. Oh, bingung. Lek sekarang hobinya apa? Hobinya dijak biliat tapi Ringan. pokoknya kalau ngopi sama Gus Sentot itu pertanyaannya cuma satu, lanang apa wedok? Jadi saya berharap nanti untuk seniman-seniman yang khususnya asli Jombang ini dimunculkan di Kabupaten Jombang. Tidak harus mengundang seniman-seniman dari luar kota Jombang. Lebih diutamakan dari Jombang sendiri lah. Dari Jombang kita punya banyak bintang-bintang yang ada di Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrolan Orang Dalam bersama saya Kuni. Podcast Obrolan Orang Dalam adalah podcast yang menyajikan percakapan seru, informatif dan penuh candaan seputar DPRD Kabupaten Jombang. Podcast ini ditayangkan melalui YouTube DPRD Jombang. Kami menghadirkan langsung wawasan dari orang dalam untuk mengupas isu-isu menarik agar kita semua lebih paham peran di balik layar. Pada episode ini podcast akan ngebahas dunia DPRD dari sisi yang berbeda nih. Lebih santai, kemudian juga lebih manusiawi dan mungkin nanti lebih banyak candaan-candaan yang ada nih di episode kali ini. Karena di episode kali ini kita akan ngobrol nih bersama dua orang kebanggaan Kabupaten Jombang ya. Bisa dibilang seperti itu. Amin. Maka Sobat Ordal tetap bersama kami di podcast Obrolan Orang Dalam. Oke, selamat sore Gus dan apa ini manggilnya? Ca atau De atau Om atau apa ini? Sayang aja penak. Oh iya, karena perlu disayang, adik kecil ini perlu disayang. Oh, adik kecil. Iya, adik kecil perlu disayang ini. Sebenarnya juga saya bertanya-tanya nih, sebenarnya yang di sebelah kenalan dulu nih, kenalan dulu. Siap, Monggo, siap. saking jenengan rien. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah, cuman biasa dikenal dengan panggilan Sentot. Saya dari Pondok Pesantren Darul Ulum Petarangan Jombang. Sebelah kiri saya Saya Muhammad Andika Purnama, salah satu pelajar di Jombang. Panggilannya? Panggilannya Dika. Oh, Dika. Oke. Ini panggilannya Ade atau Mas atau Om ini jadinya? Ade. Oh, Ade. Ini kalau boleh tahu umur berapa? Kelas berapa? Umur 17, kelas 1 SMK. Oh, udah SMK. Udah. Oh. Wes, Tapi kabeh. masih imut-imut ya? Iya. Tapi sunat kurung. Sampo. Oh iya. Soalnya kelihatannya masih imut-imut ya, masih kayak anak merah putih lah ya. Masih seperti anak SD sebenarnya. Gen Imut-imut. Alpha, Oh, Gen Alpha. Gen Alpha. Harusnya nggak Gen Alpha sih. Apa itu? Gen Z masih Oh, Gen Z ya, Gen Z. Oke. 17 tahun masih kan. Kalau nih penasaran nih dengan sebelum pertanyaan nih ya, tanya kabar dulu mungkin. Punya pantun nih nih. Apa nih? Jalan-jalan ke pasar Senen, beli jajan sambil tertawa lebar. Hai Dek Dika yang keren, hari ini apa kabar? Jawaban sih apa kabar? Asoy. Baik. Baik. Ini belum udah ketawa toh ini. Jawabannya baik toh ini, baik toh. Baik, sehat. Oh, alhamdulillah. Oke. Untuk Gus Sentot nih. Siap. Pagi cerah, langit tak redup. Gus Sentot gimana nih kabar hidup? Alhamdulillah. Ngeri, Tetap semangat ngeri untuk sampean. hari ini ya. Udah tak siapin ini. Barangkali nanti ngeluarin pantun kan ya. Udah siap dulu nih. Siap. Sehat dua-duanya nggih. Alhamdulillah. Tadi aktivitasnya apa ini dari Gus Sentot dulu deh? Hari ini aja. Nggih, hari ini aja. Hari ini pagi tadi saya harus menghadiri acara muwadaah akhir sanah di Perguruan Muhammadiyah di Menturo. Kemudian saya lanjut perpisahan di SDN Jogoroto. Terus kemudian jam berapa tadi? Jam 11 saya langsung ke YPPP Darul Faizin di Catak Gayam Bojowarno. Sama, jadi kayaknya hari ini penuh acara
akhir sana Oh, perpisahan banyak yang perpisahan ya? banyak yang Sekolah ya? perpisahan, sekolahan. Yes, Oke, cukup padat aktivitasnya. Kemudian sekarang udah waktunya guyon-guyon berarti ya Gus ya? Iya, Gitu. itu. Kalau apa ini manggilnya? Dika kali ya? Ya, Heeh. Ngapain aja dari tadi pagi nih? Sekolah atau sekolah apa? ya, Oh, sekolah. sekolah. Kelas meet. Oh, kelas meeting. Ya, udah. Bagian apa? Bagian usung-usung. Akomodasi. Bukan bagian ngelawak bukan ya? Bukan, Oh, nggak ada lomba stand up komedi apa? nggak ada. Itu pasti juara 1 itu. Pasti kalah. Nggak pasti menang sih. Sebenarnya Kuni penasaran sih kenapa kok dipanggil Gus Sentot? Kan Mungkin namanya kan Muhammad iya, Syarif saya Hidayatullah. juga merasakan mungkin itu bisa jadi kelebihan waktu kecil, tapi kekurangan waktu kita sudah dewasa ya. Waktu pileg itu kan bingung semua ya. Kan nggak ada di coblosan Gus Sentot itu kan nggak ada. Adanya Syarif. Tapi intinya saya menghormati apapun yang diberikan orang tua. Jadi Sentot ini panggilan mungkin karena waktu itu saya gemuk sehingga cemetot pipinya Oh, mungkin ya. gitu. Itu. Oh. Makanya dipanggil Oh, Sentot. unik juga ya. Kalau Dedika, kenapa kok dipanggil Dika Beluk ya? Dulu. Kalau dulunya itu sebelum Dika Meluk, Dika Bocil. Oh, Dika Bocil. Dika Bocil. Bocil. Oh. Oh, sekarang udah nggak bocil lagi udah. Ya nggak bocil. Terus habis itu dipakai bedak di sini. Gue dipakai bedak gue. Lalu itu gara-gara dipakai bedak di YouTube itu dipanggil Panggil Dika Beluk. Oh, gara-gara jadi Dika Beluk. Jadi dari tahun berapa itu? Dari Udah. tahun berapa, Pak? Sing dipakai bedak itu. 2022. Oh, udah lama berarti ya? Udah 3 tahunan. Apa? Udah 3 tahun dipanggil Dika Beluk maksudnya. Iya. Punya nama Dika Beluk itu. Ya, sebelum itu Dika Bocil. Bocil. Kenal dari mana sih Gus ini? Kenal dari mana? Dia selalu ada di mana-mana. Dia itu atlet sepak bola gitu loh. Oh, atlet Sehingga sewaktu saya sering menghadiri lomba turnamen usia 10 tahun, 12 tahun, saya tuh penasaran gitu loh, Ning. Kok mesti ikut gitu loh. Ini kan kayak pencurian umur gitu loh, Ning. Padahal 17 kan tadi ya Sobat Orlan ya. Tapi kan lawannya usia 10 tahun. Terus ada boleh dia main dengan catatan satu. Nggak boleh main kasar. Nggak boleh jegal. Terus piye ya? Jadi memang sering saya lihat sepak bola itu, terus juga kadang-kadang saya scroll di YouTube, scroll di TikTok, ketemu komedian. Saya itu kan istilahnya penasaran. Ini dia kok rumahnya Jombang. Akhirnya saya cari rumahnya ternyata ada di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Nggak jauh berarti ya? Nggak jauh. Jadi saya melihat adik Dika ini kan aset Jombang ya. Iya, aset Jombang ini. Aset Jombang yang memang harus kita lestarikan dan kita ya lestarikan ya. Lestarikan. Kalau dilestarikan taruh museum aja gimana? Diawetkan nih. Oh ya sepakat ya. Dirawat. Taruh museum aja kalau di Itu ceritanya nih. Jadi gitu. Ya akhirnya kita sering Nggih. sering ketemu atau malah kadang-kadang saya itu saat secara logaritma di TikTok saya turun, saya pasang dia langsung naik gitu loh. Oh gitu. Jadi pakai senjata ini. kuncinya nih ada di sini nih. Oh itu. Iya. Oke, makanya sekarang juga ngajak ya. Saya ajak. Oh ini diajak kan? Saya ajak. Tapi alhamdulillah dia mau meskipun tanpa bayaran nih. Nggak apa-apa nanti bisa mepet-mepet lah ya. Oke. Nih gue nih penasaran Hujan dari. masih air, pokok tetap cair. Oke, bisa disimpan ya itu. Hujan masih air pokok. Tetap cair. Oke. Penasaran dari Dika Beluk dulu ya, Dika Beluk. Apa sih yang melatar belakangi kenapa kok terjun di konten kreator ya, bisa dibilang konten kreator kan? Iya. Bisa diceritakan awalnya itu. Soalnya kan juga masih kelas 1 SMK gitu, kok kepikiran gitu. Dulu nggak kepikiran, soalnya nggak punya pikiran. Jadi, dulu waktu MI, waktu madrasah itu saya melakukan kegiatan apa aja itu di syuting sama Gurunya. guru itu. Oh, Guru kulo MI. Jadi terus diupload ke Facebook. oh Facebook. Terus diopo ngono ku, Pak? Diopo? Sing ditilok ngono ku. Ditilok.
ditilok sama Pak Ramba. Oh, Pak di Sum Ramba. Peraga. Terus Sum Ramba. waktu itu diajak gabung ke channelnya. Sempet apa? Ke channel Pak Ramba lama. Pirang tahun, Pak? 6 bulan kok yo. Pirang tahun kok nemu. Anggitku 6 tahun loh, ya awan. 2019 awal sampai pertengahan. Oh iya 6 bulan. 6 bulan. 2019 udah umur kelas piro deh? Kelas 5. Wah. Masih beneran bocil kalau itu, Pak. Tapi itu masih goblok, Gus. Iya. Cek ngerti sopan santun waktu itu. Iya. Ikut Pak Ramba, terus Pak Ramba sibuk Nggih. diajak Cak Silo. Cak Silo. Cak Silo itu, tapi waktu diajak Cak Silo itu enggak langsung gabung. Selama kan sekolah kula liburnya Jumat, Gus. Iya. Nggih. Jadi selama usui 6 bulan. 6 bulan setiap hari Minggu itu bolos. Hanya lihat channelnya Cak Silo. Lihat. Waktu proses syutingnya lihat. Oh, lihat, masih lihat. Ya, karena kayak dibijui gitu loh. Ayo lihat, tapi waktu di lokasi itu Diajak syuting. Cuma tetap nggak mau. Oh, masih belum mau. Ya, terus akhirnya syuting di kampung yang sepi. Nggak ada penontonnya itu mau. Tapi nggak bisa ngomong sama sekali, soalnya pas waktu di Pak Ramba itu full naskah. Iya. Ternyata di Cak Silo itu full apa ngono, Ngapal Pak? no, full langsung to the point. Improve. Ya. Jadi di Cak Silo itu ditunjukin poin-poinnya aja. Engko ngene wis mlaku wong gitu. Melaku. Ya, jadi ngomongnya enggak Kasih. ya enggak dikasih. Jadi harus- anggerai harus sekeluarnya ngomong apa, gitu. ya. Jadi dulu itu ya masuk pura-pura tidur keluar, masuk pura-pura tidur keluar. Pura-pura tidur kenapa? Ya, pura-pura tidur. Jadi masuk turu keluar gitu. Ben apa itu pura-pura tidur? Enggak ada bahan omongan. Terus Itu nggak ono omongan terjadi pura-pura tidur aja gitu. ya, Oh, terus Cak Silo itu cara belajarinya gini. Jadi waktu santai-santai gini pas break syuting, awakmu aja nyeluk aku, Cak, aja nyeluk Pak De, aja nyeluk Mbah, celukun Silo ae. Akhirnya kebablasan Cak. Oh, maka nih tambah suwe tambah kado tato kromo iki. oh iki dong. Memang dia kelebihannya begitu. Kelebihannya itu kalau dia pakai tato kromo nggak ada lucunya. Jadi los saya. Los. Saya juga lihat yang sama Soalnya- Gus Ikdam itu juga. Oh iya. Lihat full itu men. Itu brandingnya itu sebagai wadah itu juga sebagai anak desa yang bandel gitu loh, Gus. Anak desa kan setiap habis mandi dibedai. Dibedai sampai beluk ngono. Ya, kayak Belum. kayak ngeyel kalau dibilangin orang tua Oh, gitu oke. brandingnya. Oh gitu. Sampai sekarang berarti. Iya, Tapi emang hobi ngelawak hobinya. Hobinya nggak punya hobi dulu, nggak punya kepikiran ngelawak sama sekali. Hobi ngeyel nih. Oh, hobi nge- Lek sekarang hobinya apa? Hobinya dijak biliat tapi Wah, iki. Kartu as gila iki. Olahraga itu. Tanpa judi. Oh, iya dong. Di sini belum ada soalnya, Gus. Kalau Gus Ento sendiri hobinya apa nih? Saya mungkin sama dengan yang untuk masalah hobi mungkin ya apa ya kalau sekarang mungkin keluyuran mungkin Neng. Ya, Oh, keluyuran. traveling gitu. Traveling. Traveling ke luar kota apa cuman keluyuran kayak sama Dika gitu? Nggak jauh beda kayaknya. Kita sering dari kafe ke kafe ya. ngangoni. Iya, dari kafe ke kafe nih. Iya, soalnya saya lihat jadi Sobat Ordal di TikToknya Gus Entot itu, Gus Entot kalau datang kemana tuh bawa duit gitu. Bawa duit ada yang 5.000, ada anak kecil di Sangoni gitu ya Gus ya. Kecil 5.000. Kalau cewek 50. Kapok salah ini. Iya. Udah ngaku. Oh gitu. Dari dia. Antri lumayan. Iya. Antri minta uang maksudnya. Enggak maksudnya yang gede kan keperluannya banyak. Keperluannya banyak. Tak kira mau bilang yang cewek 5 juta gitu, tak kirain. Oh, Nggak mau kenalan saya. horor. Jalan 200 ya ditinggal mek. Aduh. 200 bendino ya. Iya lah. Kepeng lah iku. Kalau Gus Entot sendiri nih bahas tentang DPRD nih Gus. Udah berapa periode? Mau 3 kali nih.
Ini 3 kali? Mau 3 kali. Mau 3 kali apa udah 3 kali ini sekarang? 3 kali nih. Oh 3 kali, udah lama banget nih. Ya alhamdulillah amanah dari masyarakat. Ya alhamdulillah. Kerasan ya Gus ya tapi ya? Kalau sudah menikmati mestinya ya kerasan ya kita Kerasan, ya. sampai telu kerasan. Sampai ping telu gak Hostnya kerasan. ini harus jadi DPR ya nanti ya. Ya. Dika sendiri jadi DPR ya? Insya Paling Allah, udah insya di Allah. Apa? di calling barangkali sama Gus Sentot untuk jadi calon-calon. Insya Allah. Insya Allah apa ini? Sudah punya konstituen dia nih. Oh sudah punya? Ya, sudah punya. Oh ya jelas dong. Soalnya kan sudah banyak nih followersnya. Iya, YouTube-nya apa namanya? Barangkali Sobat Ordel ada yang belum tahu nih. Nano bukan permen. Nano bukan permen. Sering ya main di YouTube ya? Sering itu syutingnya itu setiap 2 minggu sekali tapi uploadnya seminggu 2 kali setiap hari Kamis dan Minggu. Sekali-sekali neng kuni diajak dong. Waduh, gak bisa ngomong menentoin gue. Cek gak ngaji terus ya kan. Sekarang gantian kita yang nanya beliau ya. Neng, umur berapa Neng? Umur bahaya ini. Sekali gantian dia. Iya. Umur saya sama beliau. 22 tahun. 22 tahun Ya, nih. mohon doanya Gus. Sama Gus, cocok. Oke, tadi kita masih tatok rokok. Semoga segera mendapat jodoh nih. Amin ya Allah, doakan Gus. Amin, yang soleh. Amin. Yang apa lagi Gus? Yang kaya juga, amin ya Allah, amin. Bahaya nih Sobat Ordal ini. Kalau Dika nggak jadi pelawak, pinginnya jadi apa kira-kira? Pengusaha. Waduh, abot. Pengusaha apa ini? Nggak tahu. Kan sudah jadi pelawak, jadi nggak jadi pengusaha. Oh dulu angan-angannya pengen jadi pengusaha. Iya. Terus sekarang jadi Pelawak. pelawak. Tapi banyak kan ya Dik ya pastinya. Apa? Fee-nya pasti banyak dong jadi pelawak. Ya barangkali kan sekali ngelawak pira kamu. 1 jam langsung 10 juta. Waduh. Tergantung viewer. Tergantung viewer. Jadi tergantung viewersnya ya. Kalau Cak Stilo sendiri itu asli mana tuh? Asli Sidoarjo. Oh, bukan asli Jombang. Aloha, bukan. Oh, tapi mainnya sama? Tapi sekarang tinggal di Nganjuk. Setiap ngonten di Jombang. Oh, ngontennya di Jombang. Iya. Pernah bahkan tetangganya Cak Silo itu nggak tahu Nggak Cak kenal. Silo YouTuber. Oh, nggak tahu. Nggak tahu, tetangganya pas itu nggak tahu. Tetangganya pas. Iya. Oh. Tapi kalau di Jombang itu kayak apa? Golek tempat syuting itu penak. Jadi Soalnya? royokan. Syuting nanggonku ya. Oh, gitu. Jadi Kalau banyak yang di- mau. Ya, kalau di Nganjuk itu malah royokan nggak gelem. Wis ojo. Ya Allah, kok melas. Wis apa tak bayari 2 juta wis gak apa-apa. 3 juta ngali yo. Oh, kalau di sini malah sini aja gitu ya. Udah pernah di rumahnya Gus Sentot apa belum? Belum. Oh, belum. Barangkali besok ya. Gratis kalau sama Gus Sentot. Beres ini. Oh, gitu ya. Beda ya di Nganjuk sama di sini ya. Soalnya antusiasnya warga Jombang. Oh, luar biasa. Ya. Kalau selain di Kambelu ini siapa lagi Gus? Yang pelawak dari Kabupaten Jombang. Barangkali Sobat Ordal juga belum tahu nih. Siapa? Siapa? Cak siapa? Yang depan makan pahlawan dulu. Cak Jikin. Cak Dikin. Oh, itu juga pelawak dari Jombang. Pelawak dari Jombang. Cak Syarif. Gundi. Cak Syarif itu Kebonrojo itu apa pelawak juga Gus? Iya. Cuman yang muda di Kambelu ini. Iya, kalau ini bukan muda lagi sih. Iya. Masih anak-anak pasti Masih katanya. anak-anak. Mudanya belum, masih anak-anak 17 tahun. 17 tahun. Sekolah di mana Dika? Sekolah di SMKN 1. SMKN 1 Jombang. Iya. Yang banyak perempuannya itu. Oh iya dah, emang sengaja kayaknya ya. Iya. Soalnya udah dipesen nih Gus Sentot. Acur aku tak gini. Awakmu tak lebokno kene tapi aku njaluk 20% nomor WA. Yang 30%-nya Pak Ramba. Ini kocak Ini memang harus begini nih. ini guys nih. Aku pasrah lagi gini. Kalau Gus Sentot sendiri kesibukannya selain di DPRD apa nih Gus? Saya mungkin kalau di bidang olahraga minum dulu ya kayaknya Ya, ya. monggo. Iya, kesel Silakan aku di- guyon aku. Gara-gara nomor WA loh. Ini kenyataan ini kayaknya. Iya. Sak nomor 100. Jadi gini, di samping saya di DPRD, Nggih. saya dipercaya
Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Jombang. Saya juga Ketua DPC Partai Demokrat Jombang. Kalau di bidang olahraga, saya Ketua Askap PSSI Kabupaten Jombang, sehingga sedikit banyak saya tahu tentang Dika. Tapi ini beneran pemain bola, Gus? Oh, pemain ini. Jadi dia itu meskipun usia 17, boleh main usia 10 tahun. Yang penting nggak boleh jegal-menjegal, kan kasihan. Ya, yang kedua sih ada, yang penting nggak bilang umurnya juga. Oh, sudah pencurian umur berapa kali nih. Aduh. Di samping itu juga saya Ketua Perkemi, Kempo. Oh, Perkemi. Kempo di Kabupaten Jombang. Mungkin itu aja untuk masalah jabatan sebagai ketua. Banyak sih ya berarti, Gus. Ya. Dalam satu waktu ini. Ya, menikmati, kita menikmati nih, menikmati. Dikasihkan satu katanya, Gus. Iya. menikmati. Ketua Lawak Majelis Ngakak Indonesia mungkin ya. Oh iya, bikin itu aja di Majelis Lawak Indonesia. Udah ada belum? Ada. Oh, ada juga. Namanya itu Majelis Lucu Indonesia, MLI. Ikut situ? Ada memang? Enggak. Pokoknya itu kayak paguyuban. Ya, satu Indonesia, Gus. Oh. Yaitu termasuk stand up, termasuk lawak, semua. Jombang ada nggak? Setiap kota harusnya. Harusnya loh, tapi ini belum tahu, Gus. Barangkali dijadikan ketua. Iya, ketua cabang Jombang kayak ini. Pembinanya nih jadi ya. ketua. Ya, pembinanya nih nanti ini. Nggak bisa guyon. Oke. Kemudian penasaran nih. Saya tuh juga lihat di TikTok. Dika tahu nggak Gus Santo tuh punya mobil bagus kan? Iya. Terus dicat. Iya, warna-warni itu. Menurutmu gimana itu, Dik? Apa nih? Gini tuh apa itu maksudnya? Enggak kepikiran blas. Kata Sili lo ya. Kata Tumpakno lo ya. Lah niku kula nggih penasaran, Gus. Kenapa kok? Enggak lah niku kalau juga penasaran. Itu kan viral loh, Gus iku. Yang lihat sampai 300.000 Iya, apa tapi itu berapa? dihujat nih enggak. Saya sampai hatam itu. Baca komen-komenan. Warga Konoha itu. Kenapa Jadi nih, Gus? untuk menaikkan followers, menaikkan like, kita harus nunggu dihujat dulu kayaknya. Oh gitu. Daripada dipuji lebih baik dihujat kayaknya. Langsung naik gitu followersnya. Tapi kenapa Gus kok sampai mau ngecat gitu? Maksudnya kan warnanya warna-warni gitu loh. Dalam Gus. suatu organisasi kalau kita ingin belajari teman-teman kita tentang totalitas, loyalitas, minimal sebagai ketua itu harus bisa memberikan contoh. Sehingga sewaktu saya punya kendaraan, saya branding sesuai ormas, contohnya itu kan suatu kebanggaan. Sehingga bisa jadi nanti teman-teman saya yang di bawah saya kan merasa, oh ketua saya totalitas. Oh jadi bisa ngikut nih. Bisa ngikut. Ngikut beli mobil juga maksudnya. Amin. Udah pernah naik belum, Dik? Apa? Naik mobilnya Gus Santo. Sudah terus. Oh sudah terus. Iya ini. Suwanger ya. Sampai sekarang masih dicat gitu Gus? Sementara masih. Sementara masih. Suwanger. Udah terjawab berarti ini kan ya? Sudah. Kepo itu. Dan ini yang belum pernah naik ya? Apa? Belum pernah naik ya? Itu jualannya sampai naik. Sobat Ordal. Jadi bagus tuh mobilnya tuh beneran yang 2 pintu itu loh, Sobat Ordal. Tapi tulisannya ya nggak apa-apa ya orang yang punya mobil ya gimana lagi ya. Tapi lucu sih baca komenannya netizen gitu. Dihujat terus itu. Ada yang bilang maaf Gus ya izin bacakan BMW di tangan yang salah. Malah lebih salah lagi kalau dipegang Dika itu. Wah, takut nggak sampai aku di. Aku kursi 2 tak iseni 3 ya. Totalitas saja nih. Tapi memang saya nih. jujur saja kayak di Ormas Pemuda Pancasila itu kan memang beda. Artinya untuk jadi anggota tidak ada saringan. Sehingga dari semua elemen baik dari background yang macam-macam, tipikal macam-macam, itu semuanya itu kita terima, tidak ada penolakan. Apalagi saya punya teman mungkin dari segala pendidikan tinggi S2, S3 ada di situ, dokter ada. Cuman yang nggak sekolah juga ada. Oh jadi benar-benar bermacam-macam. Macam-macam ya warna-warni sampai orang yang paling alim di situ ada, ustadz banyak di situ nih. Cuman yang pernah masuk penjara jenenge apa Dik? Narapidana. Narapidana kan jadi mlebu penjara. Lah wis metu apa? Napi. Residivis. Oh beda nih napi sampai narapidana. Residivis juga banyak nih. Sehingga saya nyaman aja belajar di situ. Saya belajar di situ belajar tentang kesetiaan, belajar tentang kesetiakawanan. Oh jadi benar-benar bermacam-macam ya Gus. Macam-macam. Tapi sebenarnya kan Ormas Pemuda Pancasila ini kan sering disalahpahami Gus. Iya. Apa sih kontribusi ke masyarakat kemudian
kontribusi nyata lah ke masyarakat itu apa ya Gus ya? Jadi Mungkin gini, bisa jenengan kalau perjelas deh. saya jujur saja, tiap orang background-nya kan beda-beda. Mungkin kita bisa lihat di daerah lain, di Jawa Barat, mungkin di Jakarta, itu kesannya itu wah banyak oknumnya daripada itu realita memang banyak oknum. Sehingga kita di sana itu kan sering dihujat. Tapi insya Allah alhamdulillah di Jombang kita aman-aman aja. Oh di Jombang adem ayem aja. Adem-ayem. Kita juga sering negur juga bila mana ada anggota yang mau kebablasan, mau apa, ya kita tetap pakai apa ya nih ya. Jadi kita dekati perlahan-lahan. Berarti Gus Entot emang suka bermasyarakat gitu, bersosialisasi maksudnya ketemu orang banyak. Suka gitu ya Gus? Alhamdulillah. Bukan berarti nggak kerasan di rumah lo ya. Iya. Tidak repot lagi saya. Suka, Gus Entot suka bermasyarakat, Iya. apalagi sama Oh gitu. Oh gitu. Masyarakat sih denger itu pikiran tuh, saya sudah tobat. Jangan-jangan Dika juga gitu. Dika juga gitu nanti itu. Jangan-jangan ya. Kita kan ngobrol kita ringan. Ringan. Pokoknya kalau ngopi sama Gus Entot itu pertanyaannya cuma satu. Lanang apa wedok? Enggak gitu maksudnya menyesuaikan gitu loh guys. Nek lanang budak. Keliru. Oh lah ya. Wedok malah gak Lah ya maksudnya kan gitu kan Gus. Aku keliru gawa wong iki. Ternyata Dika pegang semua kartu as guys. Keliru. Tapi masyarakat Jombang insya Allah paham lah. Jadi yang kita memang kerjakan, kita berharap siapapun itu bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Kemudian juga Gus Entot kan juga punya elf gratis ya Gus ya. Ada gambarnya besar itu. Fotonya jenengan tuh. Elf gratis untuk masyarakat Jombang gitu guys. Gimana itu Gus ceritanya? Jadi gini, alhamdulillah saya diberi titipan mobil banyak, bukan berarti untuk saya pakai sendiri. Saya sering istilahnya kalau masyarakat, kalau elf kan memang lagi ngetren masyarakat yang pinjam untuk area Jombangan. Kita tahu diri lah. Kenapa nggak bisa sampai keluar daerah, karena kita tahu ada juga travel elf yang punya usaha seperti itu. Kita kan tahu diri nih, sehingga saya beranggapan mungkin untuk sekitar wilayah Jombang saja, sehingga supaya tidak mengambil rezekinya orang lain, kita gitu. gratiskan, dan juga mobil-mobil yang lain. Jadi Sampai kita, sekarang Gus itu? Sampai sekarang. Jadi kita upayakan, tapi kita fleksibel nih. Jadi kalau ada orang pernikahan, mau jumping elf, mau minjem apa? Alphard saya kan itu. Oh Alphard juga disewakan? Iya, nanti kalau jenengan nggak disewakan, gratis Oh deh. gratis. Oh padahal Alphard sehari lumayan loh, 1 juta loh sewa itu. Jenengan nek nikah mboten napa-napa gratis. Oh gitu ya. Pokok kali kula. Ya gini Mbak, yang sebutin ini. Oke. Jadi saudara Dika ini semakin tua semakin nggak tahu punya adab ya ini. Soalnya begini kata Semakin dukunnya. kocak gitu. Kalau tahu tata krama malah nggak laku dia. Oh. Iya, kalau sopan malah nggak laku dia. Makanya ceplas-ceplos gini ya. Gak ada rahasia di antara kita. Tadi di awal tuh udah bilang kayak gak ada bayarannya berarti gak lucu gak apa-apa. Waduh aku getar gitu. Oh, enggak ternyata lucu poli. Terus gimana tuh? Oh boleh sewa Alphard ya? Jadi gini, kita nggak sewakan nih. Jadi mobil-mobil saya lain masyarakat pernah juga ada yang pinjam sedan, pinjam apa untuk pernikahan. Dan alhamdulillah sejak saya seperti itu semakin dekat dengan masyarakat. Oh, berarti semakin banyak yang lebih mengenal Gus juga ya? Bisa jadi. Rumahnya di mana Gus? Di Darul Ulum itu? Kan Yenan udah tahu. Lagi rumahnya di situ. Pura-pura nggak tahu dulu ya. Rumahnya, kulon itu barusan tahu pas itu pas Mbak Novi kirim. Barusan tahu kalau asrama Bilqis. Saya malah tahunya jenengan menghindar dari saya katanya. Nggak mau Gus Entot dulu mesti dari. Waduh, horor. Kata Mas Edi begitu. Enggak apa-apa. Kebagian carry waduh. Iya carry. Ngaji soalnya Mbak Dika. Jadi saya di asrama Sulaiman Bilqis, Pondok Pesantren Darul Ulum. Jadi pengasuh Gus? Kalau pengasuh kayaknya istri saya yang jadi pengasuh karena istri saya tinggal mungkin. Oh gitu. Pusing nggak bagi waktunya Gus? Kan banyak banget tuh aktivitasnya. Ya insya Allah enggak. Jadi kayak jujur saja saya anggota dewan. Kalau kunker sering berangkat sendirian karena memang istri saya larang. Ikut politik juga saya larang. Oh gitu. Jadi kalau saya ada acara partai pun saya jarang ngajak istri saya. Oh jadi sendirian berangkatnya? Kayaknya begitu nih. Oh, karena kayaknya. istri saya sudah saya plot untuk ngurusi yang di
Pesantren. Oh, yang Kita bagi lain-lain. tugas, kita Bagi tugas. Ya ngajak Dika aja besok. Ya. Bukan ngajak yang lain-lain loh, Ning. Jenengan ini isara iki. Ngajak Dika. Kalau Dika sendiri nih kesibukannya selain jadi pelawak apa? Cuma itu sekolah. Sekolah sama jadi pelawak. Iya. Sering tapi melawak gitu. Sering kalau dulu, sekarang jarang. Kenapa sekarang jarang? Ya apa job-jobannya itu jarang. Oh, berarti Terus. minta lagi Gus Sentot. Iya. Kenapa kok job-jobannya jarang nih? Habis ini mau dikasih. Oh, abis ini mau dikasih. Nah, abis ini kode Ning. Jadi kita upload di DPRD ini, saya berharap pemerintah kabupaten ini peduli dengan aset-aset yang ada di Kabupaten Jombang. Contoh kita memiliki Dika. Secara followers di YouTube, di TikTok, di apa, dia sudah mumpuni. Saya berharap pemerintah kabupaten ini tahu aset-aset yang dimiliki oleh Jombang. Contohnya Jombang punya Dika. Saya berharap nanti setiap ada event-event tertentu, kebudayaan atau apapun juga, dia siap tampil. Siap ya Dik ya? Siap. Siap. Pokoknya aku mau, pokoknya cocok ya. Pokoknya cocok. Ono bayarane. Bayarane. Soalnya dia lebih terkenal di luar Jombang. Oh iya? Kasus sering diajak Bupati sama Lamongan ya. Lamongan. Sidoarjo. Makanya saya berharap semoga nanti Abah Warsubi berkenan. Nah, Surat terbuka buat Abah Warsubi. Iya, mengundang Dika. Tapi sing lucu, Dik. Kayak boxing aja. Surat terbuka. Apa nih? Ada keluhan nggak yang ingin disampaikan? Adik. Sama ya keluhan apapun itulah. Tentang melawak atau soundnya kurang oke atau apa pas? Enggak. Apa aja deh. Itu apa namanya? Apa Pak? Apa mau sere sing disampean kate titip nonang aku. Ini Dika umur 17 tahun udah punya sekretaris, guys. Iya, ini jadi kau rahasia pokoknya ya. Iya. Kemarin kata cak mana mudik ya, bukan rahasia. Enggak. Adik. Enggak ada. Nggak ada keluhan. Nggak jauh beda dari yang tadi saya omongkan. Jadi sedikit banyak saya berharap nanti dan ini bukan cuma buat Dika, Mbak. Aning. Jadi saya berharap nanti untuk seniman-seniman yang khususnya asli Jombang ini dimunculkan di Kabupaten Jombang. Tidak harus mengundang seniman-seniman dari luar kota Jombang. Lebih diutamakan dari Jombang sendiri lah. Dari Jombang kita punya banyak bintang-bintang yang ada di Kabupaten Jombang. Ya nanti tanya Dika aja ya. Nah, siap. Bisa lah Dika ngelawak di alun-alun gitu kan bisa kan. Sama Ningku nih kayaknya cocok ini. Cocok. Cocok. Kalau cocok Aku mau nyanyi di rumah. Status. Lagu kebangsaan itu guys. Iya. Lagu statue itu. Harapannya apa nih Dik? Jadi pelawak. Harapan ketika kamu menjadi pelawak apa yang kamu inginkan? Harapannya tetap lucu, tetap rendah hati dan Tetap rendah hati, tetap apa? Wah, ya rendah hati gak yakin lah. Lah ya cocok romone tambah suwe tambah gak ono Wah, itu kan dalam konten. Nah, dalam aslinya nggak gitu ya Dik ya. Kesayangan guru ini. Sopan santun. Guruku saking sayange iku lho 7 tahun gak dilulus. Saking gak oleh metu aku. Iya. Dulu di mana sekolahnya? SMP-nya? SMP Perak. Oh, di Perak. Iya. Oh, sekarang di sini SMK Iya. 3. Oh, oke. Kemudian harapan dari Gus Santo sendiri untuk Kabupaten Jombang? 5 sampai 10 tahun lah harapan baik secara sosial atau mungkin juga secara entertain. Saya berharap pertama masalah ekonomi. Oke. Saya sadar akhir-akhir ini banyak keluhan masyarakat yang masuk di DPRD khususnya di saya secara pribadi ini masalah ekonomi. Bukan karena efek ekonomi yang ada di kabupaten, bisa jadi efek ekonomi secara nasional. Karena satu sisi saya ini kan juga pembina beberapa komunitas PKL, pembina ojek online dan lain sebagainya. Sewaktu kita tanya tentang ya apa usahamu, ya apa hasilnya, ya dia jawab mohon maaf Gus, akhir-akhir ini 3 bulan ini 4 bulan ini kita sudah sepi sekali. Jadi saya berharap ini jadi perhatian yang utama untuk pemerintah kabupaten untuk mensejahterakan masyarakat, masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Kalau yang kedua masalah sarana prasarana, insya Allah ini yang memang dirasakan masyarakat ya Ning. Dan sekarang insya Allah Abah Warsubi sama Gus Salman sudah gencar jadi untuk melengkapi, membenahi sarana prasarana yang di Kabupaten Jombang. Kemudian untuk masalah entertain, kayaknya ini sudah ada gebrakan, jadi kita sudah
mulai dikenal masyarakat luar. Jadi di Jombang sudah tidak ada istilah keterbatasan untuk masalah seni, budaya dan lain-lain. Oh, seni udah mulai berkembang ya Gus ya di Jombang? Ya sebenarnya sudah lama itu kan kita punya banyak kelebihan, ada tari remo, terus Tapi ada topeng. kalau saya sendiri sih masih bingung di mana sih kita bisa melihat itu. Ya, ketika cuman event karena ekonomi aja sehingga banyak orang yang mungkin mempending untuk nanggap karena harus bayar kan nih. Ya. Oh, gitu. Sehingga sekarang ya mungkin ya paling mereka mungkin untuk seninya paling seni-seni yang sederhana, yang membutuhkan gamelan yang banyak atau apa mungkin agak berkurang sekarang. Oh, agak berkurang ya Gus. Kadang kayak pelawak atau stand up komedi mau buat show itu kalau di Jombang itu harus mikir-mikir. Di Surabaya itu 200 itu sehari habis. Di Jombang 30.000 itu satu bulan nggak ada, paling 20 yang laku. 30.000 apa itu? Special show 30.000. Tiket. Oh, tiket. Iya 200.000 itu. Kalau di Surabaya itu spesial show untuk stand up komedi Oh, lawak. harganya tiket itu ya. Itu 200.000 itu malah kurang-kurang. Iya sih. Kalau di Jombang ini 30.000 susah Gus. Enggak. Cuma saya berharap memang jujur aja kalau di Jombang kalau nyanyi ke saya kayaknya seperti itu nih. Yang pertama ekonomi masyarakat Kabupaten Jombang ini dengan ya harus kita tingkatkan banyak dengan cara UMKM atau apapun itu, kan kita harus sesuai dengan visi misi Bupati dan juga masalah sarana prasarana yang ada di Kabupaten Jombang. Kemudian kalau tadi yang jenengan masalah entertain, saya berharap seperti itu. Jadi aset-aset Jombang ini kita lestarikan, kita berdayakan. Ya syukur-syukur nanti seandainya ada bintang dari luar datang, itu yang menemani artis dari Jombang. Oh, yang utama tetap artis dari Kabupaten Jombang sendiri. Ya istilahnya yang menemani nih. Iya. Yang menemani. Karena kemarin kan ada gebrakan Jombang kan, ada Gilgal, terus rencananya mau ada Dewa. Itu kan sudah terangkat nama kita di mana-mana itu. Gebrakan baru. Syukur-syukur nanti bisa mendampingi Dewa ya. Pas nyanyi. Nambah lah ya. Tal piro nih, Pak? Dewa. 26. Kosong. Kosong. Mau ngajak Penyelenggara, tolong penyelenggara. Ngajak nih kuning. Nih kita sudah dapat tiket belum? Belum ya. Nanti dicarikan Mas Hendy ya. Oke. Beneran loh ini ya. Mas Tiket Hendy. Dewa loh ya. Lumayan. Nanti kan belum mulai kan tuh 26, bisa lah nanti barangkali penyelenggara lihat nih Dika. Tampilin dulu lah pengisi pra-event lah. Biar nggak langsung nyanyi-nyanyi kan. Ketawa-ketawa dulu. Dika pernah bad mood nggak sih? Apa? Bad mood? Pernah. Oh pernah, terus gimana? Pernah. Apa? Terus pas ngelawak gimana? Kayak contohnya harus ngelawak tapi lagi bad mood. Gimana tuh caranya? Nggak bisa. Oh nggak bisa? Kayak nggak bisa aja. Kayak tamu gitu kan biasanya dihargai, disediakan ruang itu. Pernah kayak nggak diatur lah. Wis kono lungguh-lungguh kono. Gitu. Oh. Ngelawak ya sak eneke ae wis. Berarti Pak Guru salano, itu manajermu. Wah iya. Oh punya manajer juga. Iya. Tapi itu manajernya itu guru saya MI. Lah nggih kok suwanger ngoten manajere gurune. Kapan maneh ono koyo ngene? Kapok mbiyen aku mau kongkoni, saya tak kongkoni ya, Pak. Ya gini, semakin lama adabnya semakin gak ono yang gini. Harus dipondokkan lagi kayaknya. Pondok ijo. Pondok. Astagfirullah. Kalau Dika nih, harapan untuk Kabupaten Jombang nih apa nih? Apa aja deh? Terutama juga tentang mungkin entertain ya, karena Dika juga bergelut di situ. Kalau untuk entertain seharusnya Jombang bisa mencontoh seperti Kabupaten Kota Surabaya. Itu kan kayak Cak Armuji. Jadi Cak Armuji itu keliling ke blow up banget itu. Ya, jadi yang diundang misalnya Kabupaten Jombang punya podcast yang diundang tidak hanya artis atau seniman, bisa menjadi orang-orang yang kecil yang ingin menyampaikan aspirasinya. Oh, gitu. Ya. Ya ini sudah sudah coba nih DPRD. Ya. Sudah ngundang sampean. Ya. Nah, aspirasinya orang-orang kecilnya gitu. Orang kecil ini. Ya kan orang kecil. Orang kecil sudah kita undang. Ya orang kecil.
Langsung kayak mikir orang-orang kecil. Iya. Orang yang butuh apa? Didengar, menyampaikan pendapat. Seperti ini yang guru yang sudah 20 tahun nggak diangkat jadi. Iku gurumu ya? Iya, manajermu ya. Aku Oh jadi iya. Guru PNS iku? Guru. Masya Allah. 20 tahun. 20 tahun mangka ngonten ae. Mending geser aja, geser profesi gitu Iya, nanti. iya. Ini Terus. mari ngene gue sentot nyangoni arek cilik-cilik. Mari ngene berubah deh konten ini deh. Berubah tadi sidak-sidak. Iya. Enggak lah. Abad iku langsung abad. Sidak. Terus apa lagi nih, Dik? Ada nggak pesan buat Kabupaten Jombang? Untuk Abah Warsubi, untuk Bu Salman, kira-kira pengennya piye? Kamu dikekno omah, dikekno mobil atau ya apa? Abah Warsupi semoga dapat menjalankan Ibadah puasa. amanah. Wah, mana ngomong toh? Amanah dan tugas dengan baik. Iya. Bisa menjaga dan memperbaiki Jombang dengan baik. Iya, oke. Dan bisa menjaga dan merawat saya dengan baik. Yang baik-baik langsung bilang. Iya. Bismillah, depan rumah ada motor. Iya. Engko langsung 10 panggilan tak terjawab dari Abah Warsupi. Sherlock Dik. Sherlock langsung mau dikirim sesuatu ini. Nggih. Iya. Itu Abah Subaidi. Itu baru selesai itu. Assalamualaikum, Mbak. Itu Nggih. senior saya, Neng. Oh nggih. Kalau saya guyon aja, Neng. Nanti kalau beliau serius-serius, Neng. Dalam. Iku pengen ngobrol sama sampean aja. Horor. Agak horor dikit. Mending jadi pemain bola apa pelawak? Lawak. Oh, mending pelawak. Ya, soalnya pemain bola ya kayak itu tadi. Buat iseng-iseng aja. Oh, buat Karena- ngisi waktu-waktu aja. Karena ikut SSB itu ikut umur 10. Lu ikut temenan. Iya. 10 tahun. 10 tahun. Ya enggak 12. 12. Tapi syaratnya itu kalian, Je. Ya kan. Lah apa punik paling gede? Oh, kayak foto ya. Arek cilik-cilik. Tapi ya emang sesuai sih. Iya, kayak umur 12 tahun emang. Oh iya ini. Imut-imut maksudnya, Dik. Imut-imut. Semoga imut-imut terus ya, nggak amit-amit. Makanan favorit apa, Dik? Makanan favorit? Makanan. Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Kalau Gus Sentot apa tuh? Mie kuah. Oh, mie kuah. Godok. Ya. Enak tuh, apalagi pas hujan-hujan. Oh, mie godok ngarepe BNI. Oh iya. Apa itu Mas? Ya, seberangi Mandiri ya. Oh, iya, Mandiri. Mie godok Mandiri, kita Mandiri. ada kesukaan yang bersama. Mie Oh. Kedirian itu loh nih. Oh, yang pakai apa? Angkringan. Iya. Pakai wajan. Iya. Pakai wajan. Apa sih itu namanya? Apa Yang sih? dikipas-kipas bukan kompor, Arang. areng. Ya Allah, iya pakai areng tuh. Kan Kedirian biasanya kan pakai areng. Ya dengan senang kan Maria. Apa jenis? Sholat. Maria. Salam Maria. Maria. Oke, baik. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi nih dari Gus Sentot atau Dika, atau mau ngelawak dulu buat sobat ordal nih? Enggak. Jadi Udah ngelawak tok weh. apa berarti? Disampaikan ke masyarakat apa ke siapa? Ke masyarakat, ke sobat ordal. Ya, mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Jombang. Obrolan tadi jangan dimasukkan dalam hati ya. Saya orangnya baik. Enggak seperti yang diomongkan Dika ya. Buktinya 3 periode. Saya kalau ada sisi negatif enggak usah didengarkan. Wis tak wong liya ngerti apa ya kan. Kok gitu di ekspresinya kayak gak ikhlas gitu. Jadi untuk masyarakat Jombang tetap semangat untuk menjalani hari-hari. Kita harus positive thinking, tetap inovasi, berkreasi, khususnya untuk masalah di bidang ekonomi. Kita akan berusaha bersama-sama pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang. Dan kita juga tingkatkan UMKM yang ada di daerah-daerah. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari yang memang saat ini kita akui mungkin yang dirasakan masyarakat untuk masalah ekonomi. Cukup struggle ya Gus ya, cukup berat sih. Kalau dari Dika ada nggak pesan terakhir nih?
pesantren mati lah. Aja nengku di seneng awakmu kan dik. Ya jadi. Seneng lawakannya maksudnya. Iya. Silakan. Pesan terakhir. Ojo terakhir. Untuk warga Jombang tetap bisa menjalani aktivitas sehari-harinya dengan baik, dan untuk para siswi Jombang Iya. bisa belajar dengan taat dan Ojo kayak aku maksudnya ngono ta. Itu pesan untuk teman-temanmu di SMKN. Kanca-kancamu. Iya, kanca-kancamu saiki di syuting, kanca-kancamu. untuk siswa enggak kabeh. Oh kabeh. Kabeh iki guys, siswa-siswi seluruh Jombang tetap semangat belajar dan mentaati peraturan. Wis ngono. Masih kurikulume rada digonta-ganti. Iya. Oh. Videonya soalnya viral, guys. Viral. Ya, yang Suarane Oh, tok. suaranya itu. Yang tentang kurikulum tuh kan. Dulu waktu ikut Pak Ramba juga suaranya aja yang viral. Oh, orangnya enggak kelihatan orangnya. Ya, dibuat dubbing suara di TikTok sampai dibuat Soimah juga waktu. Oh, gitu. Udah pernah ketemu Saimah? Enggak. Oh, belum, Dik. Belum. Berarti habis ini ya, Dik. Iya. Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Sudah. Oke, Gantian terima kita? kasih. Ya, oke. Buat Gus Tonton juga. Kesel janggung gue. Dika Beluk ya, Dika Beluk atas cerita, kemudian juga banyolan, terus juga dedikasi. Mungkin Gus Entot di jalur yang berbeda dengan Dika, tapi kan juga dedikasi untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Terima kasih juga untuk Sobat Ordal semua yang sudah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa like, share, and subscribe podcast Obrolan Orang Dalam. Ke pasar beli ikan pari, di rumah bikin sambal terasi. Jangan lupa follow medsos podcast kami biar nggak ketinggalan info A1 dari kami. Kami memiliki beberapa akun sosial media. Yang pertama ada Instagram @DPRD Kabupaten Jombang, TikTok @DPRD Jombang, YouTube DPRD Jombang. Saya Kuni pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap stay tune dan terus berbagi ilmu serta informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.